Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di rekaman kali ini kita akan membahas untuk materi mengenai bab akhlak dan pergaulan. Nah, materi ini disusun secara khusus oleh tim konten Taklim FPSB dan untuk disampaikan kepada para peserta taklim di ruang lingkup Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Baik, kita lihat dulu nih teman-teman dari judulnya, akhlak dan pergaulan. Nah, pertama kita harus terlebih dahulu membedakan bahwa di sini kita memiliki dua pembahasan, yaitu mengenai akhlak dan pergaulan. Nah, nanti akan dibahas dulu mengenai akhlak dan akan dilanjutkan mengenai pergaulan. Namun, kenapa akhlak dan pergaulan ini akan ada korelasinya yang cukup kuat? Mungkin seperti itu. Kita lanjut dulu. Oke, eh, kita mulai dengan definisi dulu ya, teman-teman. Definisi dari akhlak. Di sini kita bisa lihat pengertian akhlak secara bahasa atau etimologi. Akhlak ini adalah jamak, bentuk jamak dalam bahasa Arab gitu, teman-teman. Kalau teman-teman yang mungkin belum tahu, jamak itu maksudnya bentuk yang banyaknya gitu. Sedangkan yang tunggalnya itu khuluk. Nah, akhlak atau khuluk ini dijelaskan oleh Ahmad Amin pada bukunya di penerbitan Bulan Bintang di Jakarta tahun 1957. Mungkin nanti teman-teman bisa mencari. Akhlak ini definisinya juga bisa disebutkan sebagai tingkah laku, tabiat, perangai, atau budi pekerti. Kemudian di sini ada juga akhlak adalah maruah ya teman-teman. Maruah itu seperti harga diri. Jadi bagaimana akhlak kita itu bisa diukur bagaimana kita menganggap harga diri kita gitu. Kemudian adin atau fitrah. Kenapa pakai atau? Karena adin itu adalah agama dan fitrah ini juga eh, semacam kondisi di mana ketika manusia dilahirkan itu cenderung untuk menerima kebaikan. Jadi adin itu agama baik dan fitrah itu kondisi di mana manusia biasa dilahirkan itu eh, untuk menerima kebaikan gitu. Nah, di sini kita lihat juga ada pengertian dari Imam Al-Ghazali nih. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya Imam Al-Ghazali yang memang sudah menerbitkan banyak buku. Nah, teman-teman bisa cari sendiri mengenai beliau. Nah, di sini kita lihat definisinya fal khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun an tasadduri al af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Nah, mungkin di sini kita akan menerjemahkannya secara kata per kata. Sekalian kita sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Fa. Biasanya dalam bahasa Arab itu ketika kita akan menjelaskan sesuatu, kita mulai dengan fa, maka gitu ya. Fal khuluk. Nah, kita bisa lihat nih di sini Imam Ghazali memakai khuluk dari kata tunggalnya akhlak ya. Untuk menjelaskan apa sih khuluk ini. Fal khuluk, maka akhlak ibaratun ibaratnya an hayatin fi an-nafsi rasikhatun. Nah, an hayatin fin nafsi. Tadi akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa. An-nafs ini jiwa ya teman-teman. Fi-nya di dalam. Jadi fin nafsi rasikhatun. Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa. Rasikhatun an tasadduril af'al. Yang mendorong perbuatan. Al-af'al itu perbuatan dengan mudah dan ringan. Bisuhu latin wa yusrin. Nah, kalau teman-teman familiar dengan kalimat ini ya, kalimat itu dalam bahasa Arab artinya kata suhulah itu dasar katanya itu sahlun. Mungkin teman-teman pernah dengar doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Nah, itu
Janganlah belikan kemudahan kecuali engkau datangkan kemudahan itu. Bisuhulah dengan mudah, wa yusrin. Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Nah, kenapa di sini ringan? Karena bahasa Arab itu memang bahasa yang kaya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tempatnya beda itu bisa dimaknakannya beda juga, tapi dengan konteks yang sama. Kemudian lanjut min ghairi hajah. Ghairi ini tanpa ya teman-teman. Atau kalau aslinya biasanya disebut dengan iya ghair, tanpa gitu. Min ghairi hajah tanpa perlu ila fikrin baru ya. Tanpa perlu berpikir dan mempertimbangkan gitu. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang mendorong, yang mampu gitu teman-teman. Akhlak ini mampu mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Jadi penting ya kita untuk mengetahui fungsi atau peran akhlak di dalam diri kita itu bisa membuat diri kita ini berbuat tanpa berpikir gitu. Jadi spontan aja gitu karena memang itu dihasilkan dari akhlak kita gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini kita bisa melihat ciri umum akhlakul karimah. Nah, pada materi ini, ciri umum akhlakul karimah di ada dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin teman-teman bisa membuka mushaf masing-masing. Yang pertama nih, ada di dalam surat Asy-Syams, surat ke-91 atau juz 30, ayat ke-7 dan sampai 10. Mungkin sedikit saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Begitu bunyinya surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Nah, di sini dalam surat ini diberikan pengertian ciri umum akhlakul karimah, yaitu mensucikan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, sombong, atau sampai maksiat gitu. Nah, kemudian ada juga di surat Ali Imran juz 2 sampai juz 3 ya, sampai juz 3 surat ketiga ayat ke-7. Nah, yang bunyinya cukup panjang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Begitu bunyi ayatnya. Dan di sini dalam surat itu dikandung ciri umum akhlakul karimah yaitu memelihara akal dengan memfungsikan potensinya untuk berpikir tentang hal-hal yang baik atau bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, negara, bahkan agama. Nah, untuk ini unik ya teman-teman. Kita bisa kalau kalian pernah mendengar gitu ya, ada sebuah pernyataan, saya kurang tahu itu penelitian atau bukan, tapi saya pernah dengar kalau orang Barat mengklaim bahwa orang Indonesia ini termasuk populasi yang otaknya itu masih memiliki banyak kekosongan, atau artinya kurang dipakai gitu teman-teman. Mereka bilang Indonesia itu seperti itu. Nah, eh, mungkin secara apa ya, secara duniawi atau bisa dibilang secara keilmuan sih, mereka itu memang mencurahkan segala potensi akal yang mereka miliki untuk research ya, seperti teknologi, seperti farmasi, kemudian juga manufaktur dan sebagainya. Mereka berpotensi, mereka mengarahkan potensi akal mereka untuk hal-hal seperti itu. Tapi apakah mereka melakukan manfaat dari sana?
Mungkin ya mereka dengan itu mereka jadi hidup sejahtera. Tapi apakah orang-orang itu percaya dengan Tuhan? Kebanyakan bisa jadi ada yang tidak, ada yang ateis, dan apakah mereka menjamin terjamin tidak korupsi? Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Eh, Ketika kita mengeluarkan potensi akal kita atau memfungsikan potensi akal kita, itu harus diiringi dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat ya. Jadi bagaimana hasil dari yang ada di otak ini kita itu bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk sendiri tapi diri sendiri tapi juga keluarga, negara dan agama. Nah, kemudian ada juga di Quran surat An-Nazi'at surat ke-79 juz 30 setelah An-Naba ayat 40 sampai 41. Bunyinya seperti ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, di dalam surat ini juga terdapat ciri khas atau ciri umum akhlakul karimah, yaitu memelihara dan mengendalikan hawa nafsu karena didasari takut kepada Allah. Jadi tadi akhlak itu kalau dirangkum, dia mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, pertama, kemudian memfungsikan akal untuk potensi, berpikir, dan untuk memberikan manfaat, dan yang ketiga, menjaga diri dari hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Tuh. Nah, ini semua tidak hanya mengendalikan hawa nafsu, tapi yang pertama dan kedua juga didasari dengan ketaatan atau takut kepada Allah. Kalau ada sedikit kedengaran azan, mohon maaf teman-teman. Nah, kemudian gimana sih, kenapa sih akhlak itu? Tadi kita udah dengar tuh definisi akhlak itu apa sih dari Imam Al-Ghazali, dari secara istilah, secara bahasa atau etimologi, dan pengertian dari buku gitu. Kemudian kita juga udah membahas ciri umum akhlakul karimah. Nah, sekarang kita harus tahu juga nih, kenapa sih memiliki akhlakul karimah itu penting? Apa sih dampak dari akhlakul karimah kepada diri kita gitu ya? Kedudukan orang yang berakhlak itu ada banyak teman-teman. Pertama, orang yang memiliki akhlak karimah itu sebaik-baiknya manusia. Coba bayangin teman-teman, ketika kita eh, mungkin teman-teman tahu ya, Nabi Muhammad itu juga disebut dengan sebagai sebaik-baiknya manusia itu. Tapi bukan artinya kita bisa menyamai Nabi Muhammad ya teman-teman ya. Eh, jadi orang yang coba kita bayangkan nih, Albert Einstein ketika orang dijuluki, oh dia nih ahli di bidang elektrik gitu. Atau misalnya Imam Ibnu Sina yang memang orang yang paling ahli di bidang kedokteran atau aljabar misalnya seperti itu. Tapi ini bukan lagi di bidang sesuatu, tapi sebagai manusia yang paling baik gitu. Jadi orang yang memiliki akhlak itu adalah orang-orang yang merupakan golongan yang terbaik. Mungkin bukan golongan secara eh, definisi golongan ya, tapi mereka itu adalah baik sebaik-baiknya manusia. Gitu. Karena maka dari itu orang yang memiliki akhlakul karimah juga orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita juga pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad diutus sama Allah ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Nah, kemudian orang yang memiliki akhlakul karimah itu juga merupakan tanda kesempurnaan iman. Jadi kalau eh, orangnya akhlaknya bagus nih, insya Allah imannya juga bagus, dapat dibuktikan gitu teman-teman. Tapi bukan berarti kita bisa menjudge orang lain. Mungkin ada yang, wah dia nih kayaknya akhlaknya bagus, tapi kok di belakang kayaknya saya suka. Nah, itu beda cerita ya teman-teman. Mungkin di depan orang baik, tapi di belakang ketika sendirian misalnya dia bermaksiat itu juga nanti ada pembahasan yang sendiri kenapa akhlak itu tidak hanya ditunjukkan di depan orang tapi juga kepada Allah nanti akan dibahas. Kemudian kedudukan orang yang memiliki akhlakul karimah juga bagian penting dalam agama. Nah,
Mungkin teman-teman pernah gitu ya mendengar cerita di Twitter. Kalau saya pernah dengar, ini nih saya pernah ngeliat mbak-mbak, ini mohon maaf ya, pakai jilbabnya panjang, pakai cadar, tapi kok ngundang laki-laki ke dalam kamar. Nah, itu kan kalau kita lihat kok dia yang berbuat seperti itu, tapi jilbabnya yang dikecam atau yang dikomentari, atau eh, istilahnya jilbab itu kan juga kewajiban agama, dalam berarti secara tidak langsung orang itu juga mempertanyakan agamanya. Maka dari itu, akhlak itu juga bagian penting dalam agama. Sama halnya dengan pada kasus pelecehan seksual ya teman-teman. Ini nauzubillah min dzalik. Kalau kita sering mendengar, jangan salahkan pakaian korban, tapi salahkan pelaku, gitu. Kenapa sih? Itu memang benar ya teman-teman. Kalau kita kepada orang lain, itu kita memang tidak bisa menyalahkan serta-merta seperti itu. Tetapi perlu diketahui bahwa mau tidak mau itu ada korelasinya. Maka dari itu agama ini sudah memberikan kita nih, ini nih akhlak yang baik. Itu dari A, menutup aurat, B, menjaga interaksi dengan lawan jenis, C, tidak berdua-duaan, misalnya seperti itu. Karena itu semua eh, bagian ya. Kenapa ada kata bagian di sini? Karena itu semua adalah satu lingkup bagian. Walaupun itu kita hanya bisa kita tunjukkan pada diri kita sendiri. Jika kita melihat kepada orang lain, mungkin kita hanya bisa sekedar mengasih nasihat dan jangan menghakimi. Gitu. Untuk yang kelima, kedudukan orang yang memiliki akhlak itu mengantarkan ke derajat orang yang senantiasa mengerjakan puasa dan sholat malam. Nah, terus nomor 6, berat timbangannya di akhirat dan jaminan masuk surga. Ini sudah paket lengkap ya teman-teman ya. Coba kita bayangin gini, ini ada akhlak itu diibaratkan dengan ini ada bootcamp belajar bahasa Inggris sama orang bule sampai lancar, sampai fluent gitu ya. Misalnya kita kan pendidikan bahasa Inggris nih. Terus jaminannya apa sih? Ikutin bootcamp ini? Wah, jaminannya banyak banget. Pertama, mempermudah kita masuk ke perusahaan internasional misalnya. Kedua, mampu meningkatkan apa relasi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Karena bahasa Inggris adalah bahasa global. Kemudian yang ketiga, memudahkan kita untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya di luar negeri. Karena salah satu syarat eh, pendidikan luar negeri, misalnya beasiswanya itu tes IELTS dan TOEFL IBT misalnya. Itu siapa sih yang nggak mau ikut bootcamp itu, misalnya gratis gitu. Atau bootcamp biasanya bayarnya minimal berapa sih? 2 juta, 4 juta. Katakanlah paling murah 4 juta. Tapi kita rela bayar bootcamp atau rela bayar les demi mencapai itu semua. Sedangkan kenapa untuk memiliki akhlakul karimah yang gratis kita nggak mau dengan jaminan surga? Itu pertanyaan teman-teman yang harus diajukan kepada diri kita masing-masing. Setelah kita membahas tentang kedudukan orang yang memiliki akhlakul karimah, yang tadi sempat kita bahas. Tadi kita sempat aku singgung, eh, aku ngelihat dia akhlaknya di depan orang lain bagus, tapi ketika sendirian aku pernah ngelihat dia gini 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 misalnya. Memang akhlak itu nggak bisa diukur dengan bagaimana orang di depan teman-teman. Bahkan ada sebuah hadis, kenapa kalau teman-teman perhatikan di slide sebelumnya tentang salah satu kedudukan orang yang berakhlak karimah itu adalah sebaik-baiknya manusia. Itu disebutkan sebuah hadis bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang baik pada istrinya. Itu kenapa? Karena berbuat baik pada, pertama, berbuat baik kepada istri itu sangat tidak semudah itu, teman-teman. Kita 20, ya mungkin saya belum pernah merasakan, tapi memang nyatanya tidak mudah. Kita 24 jam. Mungkin dengan sebaliknya, 24 jam bersama orang, dan itu nggak ada yang melihat, cuma di dalam rumah. Nah, jadi kalau misalnya di dalam rumah saja suami istri ini sudah baik,
itu insya Allah akhlaknya baik gitu. Eh, nah, jadi akhlak ini tidak hanya kepada, tadi kita balik lagi ke sini, akhlak itu tidak hanya kepada sesama ya. Tadi mungkin sama istri kepada sesama, tapi kita juga harus lihat akhlaknya kepada Allah. Apa sih indikator atau parameter seseorang tuh memiliki akhlak kepada Allah? Itu adalah muraqabatullah atau merasa dekat dengan Allah. Jadi kita tuh mungkin kita tahu ya kalau Allah itu ada, baik kita yang apa yang Allah itu mengetahui apa yang ada di hati, apa yang kita ucapkan dan apa yang ada di hati kita. Itu termasuk dengan kita berbuat maksiat nih di dalam kamar, tapi saat mau berbuat maksiat ingat, oh iya kan Allah melihat, oh iya kan malaikat mencatat. Nah itu adalah contoh berbuat baik atau memiliki akhlak pada Allah. Kemudian ada juga akhlak kepada orang yang berilmu, akhlak termasuk dosen, termasuk ustadz, termasuk mentor dan guru gitu ya. Kemudian akhlak kepada mahasiswa, sesama mahasiswa, akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada orang yang belum dikenal, misalnya jangan sampai kita menyandung orang terus tidak minta maaf seperti itu ya. Kemudian akhlak kepada kedua orang tua. Di sini kedua orang tua itu artinya yang melahirkan kita, kemudian akhlak kepada teman. Dan ada juga akhlak kepada ilmu ya teman-teman. Mungkin di sini tidak dimasukkan. Jadi akhlak kepada ilmu juga penting. Kenapa? Kita tidak boleh zalim atas apa yang sudah kita pelajari, itu teman-teman. Nah, tadi kita coba urutin sedikit. Kita tadi sudah belajar definisi akhlak. Terus kita juga sudah mengetahui ciri umum akhlakul karimah. Kita juga sudah membahas tentang kedudukan orang yang berakhlak. Dan tadi sebelumnya kita membahas mengenai akhlak, bentuk-bentuk akhlak yang secara praktikalnya kepada siapa saja. Nah, di sini lebih kepada praktik eh, praktik akhlak yang sebetulnya akhlak itu tidak hanya baik-baik saja. Akhlak itu ada dua sih. Yang pertama akhlak mahmudah, yang kedua adalah akhlak mazmumah. Teman-teman mungkin bisa lihat dari masing-masing contohnya. Akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji dan akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Di sini kita coba lihat satu-satu. Akhlak mahmudah ini ada pertama istiqomah atau melakukan sesuatu secara terus-menerus. Nah, itu maksudnya istiqomah dalam kebaikan. Terus ada jujur, berani. Misalnya berani juga dalam kebaikan ya teman-teman, bukan berani. Artinya berani. Misalnya, ah udahlah kita berani aja nih. Gak ada yang punya ini uangnya. Gitu enggak ya. Berani ini artinya misalnya, hmm, mungkin berani mengungkapkan kebenaran. Orang lain yang bohong, tapi kita berani mengungkapkan kebenaran misalnya. Atau berani menjadi eh, ketua sebuah organisasi agar organisasi ini tuh tetap dalam koridor-koridor Islam seperti itu. Terus pemurah, mengendalikan nafsu, ikhlas atau tidak mengharapkan balasan dari perbuatan baik kita yang kita lakukan. Kemudian adil, sabar, kemudian malu. Malu di sini bukan artinya kita harus jadi orang yang pendiam, terus nggak banyak ngomong. Kalau ada orang lain tuh takut, itu mungkin itu salah satu bagian dari malu aja ya. Tapi malu di sini tuh artinya malu berbuat maksiat, baik yang tadi kita mengingat kalau kita tuh dilihat sama Allah, dan mengingat kalau orang lain melihat kita bermaksiat itu juga bisa menimbulkan menular gitu teman-teman. Ya, seperti tren-tren yang ada zaman sekarang, kenapa kita mungkin merasa aneh menjadi jomblo, menjadi single, ya memang karena sekarang orang-orang memang sedang berpacaran. Nah, seharusnya kita malu, gitu ya teman-teman. Malu untuk mencontohkan yang tidak baik. Mungkin seperti itu ya. Kemudian ada qanaah.
Qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah dan menghindari perasaan tidak cukup. Di sini ada mungkin ada yang sebagian yang ada kebalikannya. Di sini ada takabur. Dan kalau teman-teman tahu takabur itu berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Kemudian ada dengki, ada bakhil. Bakhil itu artinya pelit. Kemudian ada takut. Kenapa takut itu akhlak yang mazmumah? Mungkin lawannya berani ya teman-teman. Ketika kita takut, misalnya kita takut speak up gitu. Speak up kalau ada seseorang yang sebetulnya berbuat yang tidak baik tapi tidak ada yang tahu. Nah, ketika kita takut itu akan menimbulkan uh, kezaliman yang lebih lebih lagi gitu. Jadi ketika kita takutnya merugikan itu baru kita tidak boleh takut gitu. So, ya mungkin seperti itu. Kemudian ada ria atau menunjukkan eh, menunjukkan sesuatu kenikmatan tanpa bersyukur pada Allah, tanpa perasaan merasa itu dari Allah gitu. Kemudian ada namimah, mengadu domba untuk menimbulkan sebuah permusuhan. Ini terkecuali pada salah satu perang Rasulullah ya. Ada di mana Rasulullah itu memang sedikit bermain strategi mengadu domba. Tapi bukan mengadu domba untuk menginginkan pemusuhan kalau di perang apa ya teman-teman waktu itu. Kalau nanti teman-teman bisa, kita juga ada akan membahas perangnya Rasulullah nanti. Nah, mengadu domba di situ boleh karena dari mengadu dombanya Rasulullah di perang itu akhirnya perang itu tidak terjadi gitu teman. Kemudian nanti mungkin kalau saya salah akan dikoreksi. Kemudian ada bohong dan dusta. Itu kita tidak boleh bohong kecuali dalam tiga kondisi. Bisa dicari sendiri tiga kondisi tersebut apa. Kemudian kita tidak boleh menuruti hawa nafsu. Kita tidak boleh nifak. Nifak ini artinya tidak sama antara lahir dan batin. Ya, tadi eh, lahir itu eh, apa teman-teman? Coba nanti bisa dicari lahir dan batin itu bedanya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Nah, sama pemarah. Kita tidak boleh pemarah karena kita juga sudah tahu hadis Rasulullah la takdok walakal jannah. Jangan kau marah, maka niscaya bagimu surga. Itu merupakan contoh dua akhlak, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Tentu saja akhlak mahmudah harus kita usahakan untuk diterapkan ya teman-teman, dan akhlak mazmumah dulu kita usahakan untuk kita hindari. Nah, tadi teman-teman kalau ingat di judul, ini kan membahas bab mengenai akhlak dan pergaulan. Jadi akhlak kita sudah belajar apa definisinya dan sampai contoh-contohnya. Sekarang kita masuk ke pergaulan atau akhlak muda-mudi. Di sini memang artinya akhlak muda-mudi itu karena memang ya masa muda itu memang masa yang emas ya teman-teman ya. Masa-masa yang dimana kita itu sedang ya mungkin sedang mencari jati diri gitu ya kalau mainstreamnya lah. Nah, dalam sebagai pemuda kita tentunya banyak bergaul. Nah, kita perlu memperhatikan juga nih teman-teman. Tadi korelasi akhlak dengan pergaulan ini apa sih? Karena akhlak itu akan menghadirkan buah ya, membuahkan sesuatu perbuatan yang berdampak pada pergaulan kita. Tuh. Di sini sudah diberikan oleh tim Talim FPSB apa-apa saja jenis-jenis pergaulan yang sebaiknya dilakukan. Nih, pertama nih, ada saling menjaga kehormatan diri, terutama sebagai wanita ya teman-teman. Pria juga. Tentunya kalau nanti kita punya, misalnya ya, kita punya anak laki-laki, kita harus tetap mengajarkan dia jangan memakai, misalnya jangan memakai celana pendek, terlalu pendek. Lalu bagaimana kita mengajarkan dia untuk berkata-kata yang baik gitu ya. Tapi karena kita wanita ya teman-teman, di sini kita fokus untuk membahas menjaga kehormatan diri sebagai wanita.
yaitu dengan menjaga penampilan. Bagaimana caranya nih Muslim itu tidak terkesan lusuh gitu ya. Kita harus fresh, kita harus wangi, tapi jangan sampai terlalu wangi. Kita harus bersih minimal seperti itu ya. Kemudian pakaiannya, kita harus memakai pakaian yang sesuai dengan apa yang kita tahu, yaitu menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian eh, kita perlu menjaga perkataan kita karena tadi salah satu definisi akhlak adalah muruah, harga diri. Coba kebayang orang pakai cadar tapi ngomongnya apa sih lu? Atau yang lebih kasar, kan orang juga kayak bertanya-tanya gitu ya teman-teman ya. Tapi itu jangan eh, untuk dilihat orang, tapi murni karena kita hanya ingin mengharapkan ketaatan dan karena takut kepada Allah gitu. Kemudian gerak-geriknya juga sebagai wanita semestinya saja. Nah, kedua tidak berboncengan dengan yang bukan mahram. Di sini kalau sedikit berbagi mengenai pengalaman saya di awal kuliah itu saya sempat bingung. Aduh, saya kebetulan pondok 6 tahun dan di kuliah itu saya sempat kaget gitu karena saya ditemukan dengan di apa menemukan kondisi ketika saya harus dibonceng atau iya dibonceng dengan laki. Nah, di situ awalnya saya menolak, terus akhirnya saya memang naik mobil bersama kating gitu ya. Tapi lama-lama kok kayaknya ribet gitu. Kan ribet dalam artian saya males ya. Tapi memang kadang ada kondisi yang memang mau tidak mau kita harus dibonceng gitu sama laki-laki atau sama lawan jenis yang bukan mahram. Akhirnya saya nanya ke ibu saya dan ibu saya, kalau terpaksa, kalau memang nggak ada pilihan, nggak masalah gitu ya. Terus tapi jangan dinormalisasi, misalnya di Gojek aja kita di boncengan sama yang bukan mahram kok. Ya bahkan ada sih orang yang menghindari Gojek, tapi itu beda ya teman. Terutama beda karena kalau misalnya kita dibonceng dengan yang bukan mahram, tapi dalam keadaan memang ada pilihan lain, misalnya eh, kita diajak makan nih sama teman-teman kita. Terus ada satu teman laki-laki yang ngajakin goncengan gitu, nebeng lah gitu. Terus kita boleh nih, boleh teman-teman kita punya hak untuk menolak. Kayaknya aku makan di kos aja deh, atau kayaknya aku makan di kantin aja deh sama si ini gitu. Untuk menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan perasaan lainnya atau ya rentetan kejadian lainnya gitu. Kemudian menghindari tempat-tempat dan sarana yang berpotensi maksiat. Ini mohon dijauhkan ya teman-teman, seperti diskotik, klub malam. Bahkan kalau misalnya yang termasuk yang sangat menjaga itu bisa saja menghindari bioskop. Tapi mungkin kalau misalnya yang terutama kita harus hindari itu ini, karena ini banyak sekali mudaratnya atau ketidakbaikannya, kelalaiannya. Diskotik dan klub malam ini bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baiklah untuk kita teman-teman ya. Kemudian tidak memandang dengan nafsu, ini sebetulnya termasuk baik itu di sosial media maupun di kenyataan gitu ya. Kemudian tidak bersentuhan seperti berjabat tangan, bergandengan tangan, cipika-cipiki dengan yang bukan haram. Kalau misalnya buat menjaga tuh biasanya, kalau saya pribadi saya gini, tapi nggak kena gitu teman. Kita tarik sebelum kena. Atau kita gini juga boleh. Karena mungkin kalau teman-teman belum pernah mendengar hadisnya, menyentuh kulit orang yang bukan mahram itu sama seperti kita menggenggam bara api ya teman-teman. Nauzubillah ya. Kemudian tidak merayu-rayu, menggoda, dan berkata-kata yang membangkitkan syahwat. Tidak berkhalwat, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ini juga perlu diketahui bahwa berkhalwat itu tidak hanya di tempat sepi. Berkhalwat juga bisa jadi di tempat yang ramai, tapi ibaratnya kayak dunia serasa milik berdua gitu teman-teman ya. Atau bisa juga ketika gini, kita rapat, tapi yang datang baru saya sama
teman laki-laki gitu. Itu eh ya bisa mungkin ya coba tundukkan pandangan gitu. Nggak apa-apa sambil nunggu yang lain, misalnya sambil ngechat, ayo dong sini gitu ya. Kemudian tidak mengkonsumsi narkoba, alkohol, dan mengikuti pergaulan bebas. Karena narkoba dan alkohol itu hanya akan membawa kita kepada kesia-siaan. Oke, dari pergaulan ini teman-teman, ini tips-tips dari tim Taklim FPSB. Ini insya Allah bisa kita terapkan dan ini adalah buah dari akhlak kita teman-teman. Jadi tadi kalau kita jelas balik ke awal, akhlak itu akan mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang dengan mudah kita lakukan dengan tanpa berpikir, tanpa pertimbangan gitu ya. Maka dari itu kita mulai dari menjaga akhlak kita. Tadi menjaga akhlaknya sudah diberikan contoh apa saja. Contohnya akhlak mahmudah dan mazmumah yang harus kita usahakan dan yang harus kita hindari. Dan kepada siapa saja itu kita sudah mendengar atau mengetahui. Insya Allah kalau misalnya kita memang sudah berusaha, semua yang ada di contoh-contoh pergaulan ini akan dengan mudah eh, kita laksanakan. Gitu ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Setelah ini akan ada semacam follow up worksheet melalui Google Form. Silakan dikerjakan sebagai kewajiban absensi. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan untuk kebaikan datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.